Dari hasil investigasi, ditemukan adanya pemalsuan data silsilah keluarga yang dipakai untuk mempercepat proses pemberian paspor Malaysia. 7 pemain, termasuk Facundo Garces yang kini bermain di Deportivo Alaves, dinyatakan ilegal. Bahkan, klub asal Spanyol itu langsung mencoret nama Garces dari daftar skuad untuk laga kontra Mallorca pada akhir pekan ini. Imbas dari keputusan itu, Malaysia terancam dicoret dari kualifikasi Piala Asia 2027 dan dipastikan tak bisa tampil di ajang resmi FIFA, setidaknya hingga 2 tahun ke depan. Halo Sobat Garuda Nusantara, jumpa lagi dengan Gol TV. Oke, kali ini imbas daripada sanksi FIFA menyebabkan Malaysia tidak bisa tampil di Piala Asia atau kualifikasi Piala Asia tahun 2026-2027. Ternyata pemalsuan dokumen yang diklaim oleh FIFA itu berasal dari pemalsuan silsilah keluarga dari 7 pemain naturalisasi pemain-pemain Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Kita langsung aja ke videonya, let's go. Imbas sanksi berat FIFA, Malaysia terancam dicoret dari kualifikasi Piala Asia 2027. Fans ngamuk terpecah. Sepak bola Malaysia tengah dilanda krisis terbesar sepanjang sejarahnya. FIFA resmi menjatuhkan sanksi berat kepada Federasi Sepak Bola Malaysia serta 7 pemain naturalisasi Harimau Malaya yang terbukti menggunakan dokumen palsu untuk memperkuat tim nasional. Imbas dari keputusan itu, Malaysia terancam dicoret dari kualifikasi Piala Asia 2027 dan dipastikan tak bisa tampil di ajang resmi FIFA, setidaknya hingga 2 tahun ke depan. Keputusan tersebut diumumkan Komite Disiplin FIFA setelah melakukan investigasi mendalam terhadap proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan yang membela Malaysia dalam 2 tahun terakhir. Dari hasil investigasi, ditemukan adanya pemalsuan data silsilah keluarga yang dipakai untuk mempercepat proses pemberian paspor Malaysia. 7 pemain, termasuk Facundo Garces yang kini bermain di Deportivo Alaves, dinyatakan ilegal. Bahkan, klub asal Spanyol itu langsung mencoret nama Garces dari daftar skuad untuk laga kontra Mallorca pada akhir pekan ini. FIFA ambil langkah tegas dalam keterangan resminya. FIFA menegaskan bahwa sepak bola internasional harus bebas dari manipulasi administratif. Mereka menilai kasus Malaysia menjadi presiden buruk jika tidak ditangani secara tegas. FIFA tidak mentoleransi segala bentuk pemalsuan dokumen maupun manipulasi administratif dalam proses naturalisasi pemain. Federasi Sepak Bola Malaysia terbukti melakukan pelanggaran serius sehingga dijatuhi sanksi larangan tampil di ajang resmi, termasuk kualifikasi Piala Asia 2027, bunyi pernyataan resmi FIFA. Selain itu, Malaysia juga diwajibkan membayar denda sebesar $2 juta AS dan dilarang mendaftarkan pemain naturalisasi baru hingga 2029. Fam terpojok, fans Malaysia meledak. Sanksi ini membuat publik sepak bola Malaysia terbelah. Tagar Fam Out dan Save Harimau Malaya langsung menjadi trending di media sosial. Sebagian fans menuding Fam sebagai biang keladi kehancuran sepak bola Malaysia. Mereka menilai federasi terlalu bernafsu mengejar prestasi instan dengan menumpuk pemain naturalisasi tanpa melakukan verifikasi mendalam. Memalukan sekali. Kita bukan hanya dipermalukan di Asia, tapi juga di dunia. Semua gara-gara Fam yang terlalu rakus dan tak punya integritas, tulis seorang supporter dalam forum Malaysia Football Update. Namun ada pula fans yang tetap berusaha memberi dukungan. Mereka menilai kondisi ini bukan saatnya untuk saling menjatuhkan, melainkan bersatu agar sepak bola Malaysia bisa bangkit. Pecah 2 kubu. Kritik tajam versus dukungan setia. Krisis ini menimbulkan perpecahan nyata di kalangan pendukung Harimau Malaya. Kubu pertama, mereka yang mendesak Presiden Fam segera mundur. Alasannya, Fam dianggap gagal menjaga integritas sepak bola nasional. Kubu kedua, supporter yang menganggap kesalahan ini tidak sepenuhnya bisa ditimpakan pada federasi. Menurut mereka, federasi perlu diberi kesempatan memperbaiki diri, sementara timnas tetap butuh dukungan rakyat. Seorang fans bahkan menuliskan sindiran tajam, "Dulu kita menertawakan kasus naturalisasi di negara lain, sekarang giliran kita yang jadi bahan tertawaan. Karma itu ada."
Saif Salih, jangan bercerai-berai, mari bersatu. Legenda sepak bola Malaysia, Saif Salih, akhirnya angkat bicara. Dalam wawancara dengan The Star Times Malaysia, ia menegaskan bahwa kondisi ini memang berat, tetapi bukan alasan untuk saling menyalahkan. Memang benar kita sedang dipermalukan, tapi bukan waktunya untuk bercerai-berai. Ayo kita bersatu, jangan saling menjatuhkan. Malaysia harus bangkit. Ingat, pemain-pemain muda kita masih butuh dukungan. Mereka tidak salah apa-apa, ujar Saif Salih. Ia juga meminta fans untuk tetap datang ke stadion dan mendukung pemain lokal, meski Malaysia tidak bisa tampil di ajang resmi internasional dalam waktu dekat. Bangkitnya Malaysia hanya bisa terjadi kalau semua pihak federasi, pemain, dan supporter bekerja sama. Jangan biarkan sepak bola kita mati hanya karena skandal ini, tegasnya. Dampak domino, klub Eropa ikut bertindak. Kasus ini tak hanya berdampak pada timnas, tetapi juga karier individu pemain naturalisasi. Beberapa klub Eropa yang memiliki pemain terkait mulai mengambil langkah hati-hati. Facundo Garces resmi dicoret dari skuad Deportivo Alaves. Dua pemain lain yang bermain di Liga Belgia dan Portugal kabarnya sedang dalam investigasi klub masing-masing. Agen pemain di Eropa juga mulai menolak bekerja sama dengan pemain Malaysia karena khawatir terlibat skandal serupa. Situasi ini memperburuk citra sepak bola Malaysia di mata dunia. Dikoret dari kualifikasi Piala Asia 2027 yang paling fatal, FIFA menegaskan bahwa Malaysia tidak diperbolehkan mengikuti kualifikasi Piala Asia 2027. Hal ini otomatis membuat impian Harimau Malaya kembali tampil di turnamen level Asia buyar. Keputusan tersebut juga berdampak pada slot Asia Tenggara. Dengan Malaysia dicoret, peluang Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina semakin terbuka untuk melangkah lebih jauh. Sejumlah media regional bahkan menyebut kondisi ini sebagai berkah tersembunyi bagi Indonesia dan Vietnam, yang sebelumnya bersaing ketat dengan Malaysia di peringkat FIFA. Tak hanya di Malaysia, kasus ini juga menjadi bahan pembicaraan hangat di kawasan Asia Tenggara. Supporter Indonesia, Thailand, hingga Vietnam ramai-ramai menyindir Malaysia di media sosial. Dulu mereka bilang Indonesia cuma jago naturalisasi. Sekarang siapa yang ketahuan manipulasi? Karma is real, tulis akun fans Vietnam. Supporter Indonesia lebih pedas lagi. Ranking mau dikejar, tapi pakai jalan pintas. FIFA lebih pintar, bro. Jalan terjal Harimau Malaya. Sanksi ini membuat masa depan sepak bola Malaysia berada di ujung tanduk. Tanpa bisa tampil di ajang resmi FIFA, generasi pemain muda Malaysia dikhawatirkan kehilangan pengalaman berharga. Selain itu, sponsor besar yang sebelumnya mendukung Harimau Malaya juga disebut mulai mempertimbangkan ulang kerjasama mereka. Pendapatan FAM diprediksi merosot drastis dalam 2 tahun ke depan. Meski demikian, legenda Saif Salih tetap optimistis Malaysia bisa bangkit. Ia menekankan pentingnya kembali membina pemain lokal dari akar rumput. Kita harus kembali ke dasar. Bangun akademi, percaya pada bakat lokal, jangan hanya bergantung pada pemain impor. Saatnya Harimau Malaya kembali pada jati dirinya, pungkasnya. Skandal naturalisasi ilegal ini bukan hanya menodai citra sepak bola Malaysia, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap M. Dicoretnya Malaysia dari kualifikasi Piala Asia 2027 menjadi pukulan telak yang menyakitkan. Namun di balik semua itu, suara legenda seperti Saif Salih menjadi pengingat penting. Malaysia tidak boleh hancur hanya karena satu skandal. Persatuan dan pembinaan jangka panjang adalah kunci untuk bangkit kembali. Reaksi media asing, Malaysia jadi sorotan dunia. Kasus pemalsuan dokumen yang menimpa FAM dan 7 pemain naturalisasi Malaysia rupanya tidak hanya mengguncang Asia Tenggara. Media olahraga internasional turut memberikan sorotan tajam, bahkan menjadikan isu ini sebagai headline utama. ESPN, sanksi paling memalukan dalam sejarah Asia Tenggara. ESPN menulis artikel panjang berjudul Malaysia's Fall When Ambition Turned into Scandal. Dalam ulasannya, ESPN menyebut kasus ini sebagai salah satu skandal terbesar dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Malaysia ingin mengejar ketertinggalan dari tetangganya dengan jalur instan. Namun bukannya mendekatkan diri ke Piala Asia, mereka justru dicoret karena kecurangan. Sanksi ini menjadi tamparan keras bagi sepak bola Malaysia, tulis ESPN. Fox Sports Asia, ASEAN rivalries take new turn. Sementara itu, Fox Sports Asia menyoroti dampak regional dari skandal ini. Media tersebut menyebut bahwa absennya Malaysia dari kualifikasi Piala Asia 2027 akan mengubah peta persaingan di Asia Tenggara. Rivalitas klasik Indonesia-Malaysia kini kehilangan satu sisi. Namun peluang Indonesia, Vietnam, dan Thailand terbuka lebih lebar.
Ironis, Malaysia justru memberi jalan bagi rival-rivalnya untuk melangkah lebih jauh. Tulis Fox Sports Asia. The Guardian, football must stay clean. Media Inggris The Guardian ikut menyoroti. Mereka menekankan pentingnya FIFA menjaga integritas sepak bola dunia. Skandal Malaysia adalah bukti bahwa masih banyak celah dalam proses naturalisasi. FIFA perlu lebih ketat melakukan pengawasan. Sepak bola harus bersih. Dan kasus Malaysia menjadi contoh keras bahwa tidak ada negara yang kebal hukum, tulis The Guardian. Al Jazeera, shockwaves across Asian football. Al Jazeera menyoroti dampak luas kasus ini di kawasan Asia. Mereka menulis bahwa skandal Malaysia telah menciptakan shockwaves atau gelombang kejut di seluruh benua. Malaysia yang dulu menjadi salah satu negara dengan dukungan fanatisme tinggi, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Fans mereka terpecah, pemerintah turun tangan, dan generasi muda kehilangan kesempatan tampil di panggung besar, tulis Al Jazeera. Marchal, kasus Facundo Garces jadi perhatian. Media olahraga Spanyol Marca menyoroti khusus kasus Facundo Garces, pemain Alaves yang juga terkena imbas. Facundo Garces yang sebelumnya dianggap salah satu bek menjanjikan, kini dicoret hanya beberapa jam sebelum pertandingan. Skandal Malaysia menyeret namanya dan ini menjadi pukulan telak bagi kariernya di La Liga, tulis Marca. Dampak psikologis bagi pemain dan supporter. Media-media asing juga menyoroti dampak psikologis dari skandal ini. Supporter Malaysia disebut mengalami trauma kolektif, terutama karena negara mereka harus menanggung malu di mata dunia. Di sisi pemain, beberapa penggawa lokal Harimau Malaya disebut merasa kecewa karena mereka tidak terlibat dalam skandal, tetapi tetap terkena imbas. Kami tidak salah apa-apa, tapi kami ikut dihukum, ujar salah satu pemain muda Malaysia yang enggan disebutkan namanya kepada media lokal. Rivalitas ASEAN semakin panas bagi Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Skandal ini tentu menjadi bahan sindiran. Media Vietnam bahkan menulis, jika Malaysia ingin cepat sampai ke Piala Asia dengan jalan pintas, sekarang jalan itu ditutup permanen. Sementara media Indonesia menilai bahwa sanksi FIFA ini akan membuat ranking FIFA Malaysia merosot drastis. Sementara Indonesia justru makin kokoh di papan atas ASEAN. Dengan sorotan dari media asing, jelas bahwa skandal FAM dan 7 pemain naturalisasi Malaysia tidak lagi sekadar isu lokal. Ini sudah menjadi kasus internasional yang mencoreng wajah sepak bola Asia Tenggara. Bagi Malaysia, jalan menuju pemulihan akan sangat panjang. Namun seperti kata Saif Salih, persatuan supporter dan pembinaan pemain lokal bisa menjadi titik balik. Itu dia cuplikan videonya, Sobat Garuda sekalian. Gimana komentar Anda terkait pemalsuan dokumen dengan memalsukan silsilah keluarga untuk mendapatkan paspor dari Malaysia? Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat Garuda, dadah, bye-bye.